Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu, tepatnya di zaman Dinasti Abbasiyah. Kalian tahu nggak, di masa ini Baghdad jadi kota paling keren di dunia. Tempat ini merupakan tempat para ilmuwan, penulis, dan seniman berkumpul. Banyak banget penemuan hebat lahir di sini, mulai dari penemuan matematika hingga penemuan kedokteran. Nah, lewat buku ajar kelas 11 ini, kita bakal bareng-bareng mempelajari gimana serunya kehidupan di masa dinasti Abbasiyah dan kenapa mereka bisa jadi inspirasi buat dunia sampai sekarang. Yuk kita mulai berpetualangan. Baik, sebelum kita masuk ke sejarah dinasti Abbasiyah, dalam buku ajar kelas 11 ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menjelaskan berdirinya dinasti Abbasiyah, yang kedua mengidentifikasi khalifah penting dan kontribusinya, yang ketiga menjelaskan periodisasi, penyebaran wilayah dan sistem pemerintahan, yang keempat menjelaskan perkembangan ilmu, yang kelima ada menjelaskan faktor kemunduran. Selain tujuan pembelajaran dalam buku SKI kelas 11, juga terdapat indikator. Yang pertama ada menganalisis strategi menggulingkan Umayyah, yang kedua mengevaluasi gaya kepemimpinan Khalifah, yang ketiga menjelaskan strategi ekspansi dan perkembangan iptek, yang keempat menjelaskan sistem pemerintahan dan kemunduran. Selanjutnya kita masuk ke sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, dipimpin oleh Abul Abbas As-Soffah sebagai khalifah pertamanya. Mereka berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui gerakan rahasia yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, terutama wilayah Khurasan. Pertempuran penentu terjadi di Sungai Zab, di mana pasukan Abbasiyah menang telak. Setelah berkuasa, mereka membersihkan sisa-sisa keturunan Umayyah agar tidak ada ancaman balik. Namun, satu orang yang bernama Abdurrahman berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekuasaan baru di masa itu. Peristiwa ini menandai lahirnya kekuasaan Bani dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada khalifah terkemuka. Beberapa khalifah dinasti Abbasiyah punya peran besar dalam membawa kejayaan Islam. Abul Abbas As-Soffah dikenal sebagai pendiri dinasti ini dan menjadi khalifah pertama setelah berhasil menggulingkan Umayyah. Lalu dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang berjaya memindahkan ibu kota ke Baghdad, kota yang bakal menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Masa keemasan Abbasiyah terjadi di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid yang mendirikan Baitul Hikmah, lembaga ilmu terbesar di zamannya. Setelahnya, Al-Ma'mun, putra Harun, memperkuat tradisi keilmuan itu dengan mendukung riset dan penerjemahan ilmu dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Keempat tokoh ini punya Keempat tokoh ini punya andil besar dalam membangun kejayaan intelektual dunia Islam. Selanjutnya kita masuk ke periodisasi kepemimpinan. Perjalanan dinasti Abbasiyah bisa dibagi menjadi 5 periode utama. Periode pertama dari tahun 750 sampai 847 Masehi adalah masa keemasan di mana Baghdad menjadi pusat ilmu, pengetahuan, dan peradaban dunia, yang dipimpin oleh khalifah-khalifah kuat dan visioner. Memasuki periode kedua tahun 847 hingga 945 Masehi, kekuatan dinasti mulai melemah akibat konflik internal dan pengaruh luar yang semakin besar.
Pada periode ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi, dinasti Abbasiyah didominasi oleh Bani Buwai sehingga kekuasaan khalifah menjadi terbatas. Lalu di periode keempat tahun 1055 hingga 1258 Masehi, giliran Bani Saljuk yang menguasai pemerintahan, membuat posisi khalifah semakin lemah. Akhirnya, periode kelima menjadi masa kemunduran total, di mana dinasti Abbasiyah benar-benar runtuh setelah serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi, menandai berakhirnya salah satu era paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada wilayah pemerintahan dan kekuasaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaannya sangat luas, mencakup Asia Tengah, Afrika Utara, hingga Andalusia di Eropa. Luasnya wilayah ini membuat Abbasiyah menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada masanya. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara asing, baik di barat maupun timur. Namun, untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi, dalam sistem pemerintahannya, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah yang dibantu oleh wazir sebagai perdana menteri, serta didukung oleh sekretaris dan pasukan militer yang kuat. Struktur pemerintahan yang terorganisasi inilah yang membuat dinasti Abbasiyah mampu bertahan dan berkembang selama berabad-abad. Lalu di sini ada perkembangan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat di berbagai bidang. Dalam ilmu hadis, muncul tokoh-tokoh besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan karya-karyanya masih menjadi rujukan utama hingga saat ini. Di bidang tafsir, nama-nama seperti At-Tabari dan Ar-Razi sangat berpengaruh dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu fikih juga berkembang pesat dengan munculnya imam-imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Hanbali. Selain itu, dalam bidang filsafat, lahir pemikir hebat seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina yang juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Tidak hanya itu, sains seperti kedokteran, matematika, dan astronomi juga mengalami kemajuan luar biasa, menjadikan masa Abbasiyah sebagai era keemasan ilmu pengetahuan Islam. Kemunduran dinasti Abbasiyah terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada konflik internal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua ada korupsi dan lemahnya khalifah. Yang ketiga ada serangan luar seperti Mongol dan Salib. Yang keempat ada munculnya kekuatan baru di daerah. Dalam buku ajar SKI kelas 11 juga terdapat latihan soal seperti berikut. Ada latihan soal pilihan ganda. Selain latihan soal pilihan ganda, dalam buku tersebut juga terdapat latihan soal istighod yang dimana siswa bisa berpikir lebih kritis tentang materi-materi yang terdapat dalam buku tersebut.